Halo, 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 halo. Kembali lagi dengan saya Galih Fajar Antasari ke Radio Polbangtan 107,8 FM siaran pedesaan. Bagi teman-teman semua, di sini saya kedatangan seorang tamu istimewa nan jauh dari Kalimantan Utara, Mbak Ananda Fuji Astuti. Selamat. Ini Mbak Nanda ini datang dari kota mana, Mbak? Dari Kota Tarakan, Mas. Nah, ini Mbak Nanda ini merupakan salah satu peternak sukses yang ada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Sekarang dia memiliki ternak berjumlah berapa sekarang, Mbak? Untuk sapi yang saya pelihara itu, Mas, sekitar 200 ekor alhamdulillahnya. Nah, untuk selama ini ya, yang saya pelihara itu berjenis sapi mental, limosin, dan peranakan ongol. Nah, untuk kedepannya itu insya Allah saya akan mencoba bibit baru bantuan dari pemerintah yang berjenis peranakan Belgian Blue. Oh, peranakan bagian Bro. Kira-kira Mbak ini sudah ada keluhan nggak Mbak yang mulai menghambat dan terasa bagi sampean Mbak? Untuk keluhan sih ya, namanya juga kita beternak pastilah ada yang namanya ngerasa keluhan apapun itu. Nah, untuk keluhan yang biasa saya alami sih selama beternak ini biasanya yaitu penyakit. Nah, itu paling sering menyerang ternak, macam-macam penyakit lah ya. Dan salah satunya lagi yaitu tingginya harga bibit. Nah, itu sangat mengganggu. Nah, dan ini satu lagi yaitu kekurangan pakan. Nah, tapi dari semua keluhan yang saya alami itu yang paling mempengaruhi pendapatan dan mempengaruhi semua dari kerja dan pendapatan itu ialah kekurangan pakan. Kenapa ya Mbak? Kira-kira pakan jadi salah satu hambatan bagi usaha Mbak Nanda ya? Kan kita ketahui ya, pakan ternak sapi itu biasanya untuk saya ya memberikan hijauan dan konsentrat. Nah, dan kita ketahui juga di daerah Jawa ini kan terdapat 2 musim ya, yaitu musim kemarau dan juga musim hujan. Nah, kita ketahui rumput pada musim kemarau itu sangatlah susah tumbuhnya, Mas. Jadi untuk sedangkan pada musim hijau ya, musim hujan, musim hujan ini rumput sangatlah tumbuh subur dan sangat melimpah. Oleh karena itu berarti ada teknologi dong Mbak yang bisa kita manfaatkan jadi untuk membantu peternak di sini. Kira-kira teknologi kayak apa Mbak yang bisa kita manfaatkan pada saat musim hujan kayak gini? Nah, untuk saya sendiri loh ya, untuk mengatasi kurangnya pakan ini nih, kita biasanya menggunakan atau mengandalkan ada namanya teknologi fermentasi. Nah, yang saya gunakan yaitu teknologi fermentasi, yaitu pembuatan silase dari rumput gajah odot. Nah, kayak gimana tuh Mbak kira-kira silase itu? Mungkin bisa dijabarkan lagi Mbak gitu? ya mungkin ada yang belum tahu kali ya silase itu apa sih, Mas itu atau Mbak, silase itu seperti apa atau bahannya apa aja sih yang dibutuhkan. Nah, untuk silase sendiri ini Mas, silase itu merupakan proses pengolahan limbah yang sudah sering dilakukan pastinya. Silase merupakan bahan pakan dari hijauan pakan ternak atau limbah pertanian yang lainnya. Itu tuh caranya diawetkan melalui proses fermentasi anaerob dengan kandungan air 60 hingga 70% kadar air bahan yang akan diolah menjadi silase. Tidak boleh terlalu rendah maupun terlalu tinggi untuk kadar airnya. Untuk bahan pembuatan silase yang kita butuhkan sendiri yaitu kita menggunakan rumput gajah odot dan dedak halus ya sekitar 5% lah dari gajah odot, dan tetes tebu atau yang biasa disebut molasses itu sekitar 3%, dan kita menggunakan silo sebagai tempat atau juga walaupun tidak ada silo kita bisa menggunakan kantong plastik. Oh begitu ya. Berarti untuk cukup mudah ya Mbak untuk bahan-bahan yang ada di situ. Mungkin caranya Mbak gimana ya Mbak untuk membuat silase itu? Untuk pembuatan silase sih menurut saya sih mudah, karena apalagi kita tahu ya bahan aja yang kita butuhkan tuh sangatlah mudah dan mudah didapat di sekitaran ya Mas. Untuk pembuatan ini kita kan pertama menggunakan bahan utama yaitu rumput gajah odot. Nah, rumput gajah odot itu kita potong dengan panjang ya kisaran 5-10 cm lah ya. Nah,
Itu rumput gajah odot yang telah dipotong kecil-kecil ukurannya kita campurkan dengan tetes tebu atau yang molasses tadi dengan dedak dedak dan menit sesuai jumlah hingga menjadi satu campuran. Nah, itu kita campurkan kan, Mas. Nah, bahan pakan yang tadi telah tercampur kita masukkan ke dalam silop dan sekaligus kita padatkan, kayak ditekan gitu nah Mas, karena pakan ternak ini tidak boleh ada rongga udara yang masuk dalam silo karena akan mengganggu fermentasi tersebut. Oh, jadi ada perkembangan bakteri di situ ya? Ya, nah kita ini kan menjaga suhu ruangannya dari silo juga, sehingga jika ada udara yang masuk, nah itu akan menghambat perkembangan bakteri dan akan membuat pakan ini menjadi kayak Mas, bukan hancur sih, kayak gagal lah kan. Nah, itu yang sering terjadi biasanya. Dan setelah semua bahan masuk, nah tutup, kan kita tuh menekan silo rumputnya dalam silo hingga tidak ada rongga sedikit pun. Nah, lalu kita tutup silo dengan plastik, biasanya paling atas dengan kantong plastik atau pokoknya ditutup rapat lah. Nah, terus kita tunggu ini sekitar difermentasi gitu nah Mas. Sekitar 6 sampai 8 mingguan lah proses setelah selesai. Nah, setelah selesai dari masa penyimpanan fermentasi ini yang sekitar 6 sampai 8 minggu ini, nah silo baru kita bisa bongkar dan kita lihat hasilnya. Oh, begitu. Jadi kayak gimana ya, Mbak, menurut sampean ciri-ciri silase yang berhasil untuk dibuat itu, Mbak? Untuk ciri-ciri silase yang baik itu Mas ya, kan kita setelah sudah jadi kan kita bongkar tuh silasenya, kita lihat dulu gimana. Nah, sebelum kita berikan ke ternak itu biasanya sih ya kita angin-anginkan dulu silase yang kita telah buat tadi untuk mengurangi gas yang ada pada silase. Nah, untuk yang Mas tanyakan tadi, untuk ciri-ciri silase yang baik itu seperti apa? Untuk yang baik itu sekitar seperti gini. Tidak berbau, maksudnya berbau pun baunya bukan berbau amis atau gimana, tapi baunya tuh agak kemanis-manisan dan tidak berjamur, tidak menggumpal, dan warnanya hijau. Karena biasanya ya Mas ya, untuk silase yang gagal itu biasanya warnanya hitam dan terkadang terdapat ulat. Nah, itu ciri-ciri silase yang gagal. Oh, jadi poin yang paling kelihatan itu warnanya hijau, dia wangi rumputan dan tidak berjamur. Gitu. Dan yang paling penting itu tidak tumbuh ulat ya, Mbak? Iya, biasanya tuh namanya berkembangnya bakteri kan, namanya ya yang sering terdapat di masalah-masalah gagalnya pembuatan silase sih itu Mas. Oh, begitu, Mbak. Kalau misalnya ada silase gagal itu biasanya di apanya, Mbak? Apakah masih bisa dipakai lagi atau enggak? Kalau untuk yang gagal itu sebenarnya enggak bisa Mas, karena kan namanya kita tuh jaga kadar air dari rumput. Nah, itu kan sedangkan kita bakal kita kasih ke ternak, takutnya berdampak ke ternak kan. Namanya kita mencegah penyakit juga, takutnya entah dia menjadi bakteri atau cacing yang tumbuh dalam tubuh ternak, kan kita juga tidak mau. Untuk untuk meminimalisir terjadinya penyakit yang berkembang dalam tubuh ternak, lebih baik kayak kita tidak menggunakannya deh kalau gagal. Oh, begitu. Menarik. Informasi yang sangat menarik dari Mbak Nanda. Terima kasih Mbak Nanda. Iya, sama-sama Mas, atas waktunya juga. Oke, demikian ya pemirsa. Dengan Mbak Nanda di sini kita kembali lagi. Dah.